Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Pak Dr. wabarakatuh. Nana Sumbarna MKes, yang saya hormati teman-teman yang ada di ruangan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sehingga kita masih mengikuti salah satu mata kuliah dalam semester 2 ini, yaitu mata kuliah pemecahan masalah penalaran berpikir kritis dalam pembelajaran di sekolah dasar. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom, saya Hafid Indrawan akan mencoba mempresentasikan kembali makalah saya yang berjudul Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Media WhatsApp dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning pada Siswa Sekolah Dasar kelas 6 SD saya. Yang pertama itu, pembelajaran sebenarnya tidak selamanya harus dilakukan secara tatap muka atau face to face. Dengan kendala seperti ini, pada saat pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau dengan menggunakan metode ceramah, maka akan ada 3 masalah. Yang pertama, kurang memperhatikan penjelasan guru yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, anak didik kita itu sibuk berbicara dengan teman. Yang ketiga, guru kurang mengawasi apa yang ada di dalam proses pembelajaran, baik siswa itu sendiri maupun apa-apa yang dimuat di dalam kelas itu. Dengan hal tersebut, maka menjadi satu kesimpulan saya bahwa metode blended learning ini dipadukan dengan berbantuan media WhatsApp, mungkin ini akan cocok untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di dalam kelas. Kemudian rumusan masalah. Ada 4 hal yang saya sempat temukan dalam rumusan masalah saya di dalam pembuatan makalah saya ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan model pembelajaran blended learning di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, apa itu WhatsApp serta perkembangannya di era digital. Dan yang ketiga, apa itu berpikir kritis atau critical thinking. Dan yang keempat, bagaimana konsep pembelajaran melalui media WhatsApp untuk bisa menanamkan sikap berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran blended learning di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, agar kita mampu memahami pengertian dari WhatsApp itu sendiri serta perkembangannya di era digital. Dan yang ketiga, mengetahui definisi atau pengertian dari critical thinking. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memahami serta mengetahui penerapan konsep pembelajaran melalui media WhatsApp untuk bisa menanamkan sikap berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Kemudian, pembahasan blended learning di era revolusi 4.0, yaitu ini dikatakan bahwa merupakan solusi dari kelemahan pembelajaran online karena menggabungkan pembelajaran online, offline, serta pembelajaran tatap muka. Kemudian apa itu WhatsApp? WhatsApp ini adalah aplikasi yang sangat umum kita gunakan, tapi secara definisi bahwa aplikasi WhatsApp ini adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp menggunakan data internet. Aplikasi WhatsApp juga menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. Kemudian, sikap berpikir kritis atau critical thinking. Ada 2 ahli yang saya angkat dalam penulisan makalah ini. Yang pertama adalah Paul dan Elder tahun 2008. Yang kedua, Masita dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian bagaimana sih konsepnya
pembelajaran dengan menggunakan media WhatsApp ini, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah seandainya makalah ini diimplementasikan dalam sebuah penelitian, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk sebuah grup WA, kemudian grup WA itu harus aktif, kemudian setelah aktif, maka kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru mampu memberikan respon di dalam grup WA itu, yaitu seperti emoticon-emoticon yang akan kita kirimkan di grup WA itu. Kemudian tidak hanya terbatas dalam hal itu, ada juga pesan teks yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada voice note atau audio, kemudian ada gambar juga yang bisa kita kirimkan. Hasil dari pembelajaran yang kita lakukan di dalam grup WA itu bisa berupa tes yang bisa juga kita kirimkan di dalam grup WA itu. Apa tujuan akhir, apa muaranya yang akan kita inginkan? Muara yang kita inginkan dari pembelajaran ini adalah bahwa siswa mampu berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian yang terakhir mungkin penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran secara umum itu dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Proses pembelajaran dengan menggunakan media WhatsApp dapat membuka minat dan motivasi belajar siswa, serta juga keterlibatan orang tua lebih tinggi dalam mendampingi belajar siswa. Kemudian, saran apa yang akan kita kemukakan dari penulisan makalah ini, itu yang pertama adalah khusus untuk gurunya sebagai tenaga pengajar, bagaimana cara dia memodifikasi pembelajaran ini yang berbantuan WhatsApp bisa secara lebih menimbulkan kesan yang lebih berarti kepada siswa. Kemudian yang untuk siswa itu sendiri, bahwa WhatsApp ini tidak harus digunakan secara berlebihan atau ke arah yang lebih negatif. Itu mungkin saran dari penulisan makalah ini. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, itulah mungkin tadi hasil presentasi makalah saya yang intinya adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan model pembelajaran blended learning yang berbantuan WhatsApp. Jika ada saran, karena seperti pepatah mengatakan, tak ada yang tartak, maka tak ada manusia yang sempurna. Jadi dalam kesempatan hal ini mungkin saya buka saja satu sesi pertanyaan dengan satu orang penanya. Kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin kita bisa komunikasikan lebih lanjut. Jadi kesempatannya saya buka satu orang penanya, siapa yang mau bertanya? Ada? Alhamdulillah, mungkin makalah yang saya telah sampaikan sudah dipahami oleh teman-teman, tidak ada yang mungkin yang akan ditanyakan. Jadi bisa izin Pak Raffi. Mohon maaf ya, saya matikan kameranya karena jaringan saya yang kelihatan terganggu. Nanti saya catat, ambil. Oke, ya, silakan Pak Sabir. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi tentang model pembelajaran blended learning yang berbantuan melalui WhatsApp, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berangkat dari judul yang Pak Habib angkat ini, tentunya di dalam pembelajaran itu akan Pak Habib lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswanya. Pertanyaan saya, kira-kira di mana letak atau sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa dalam melakukan pembelajaran melalui WhatsApp ini? Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Hafiz.
Saya cukup menangkap. Mungkin seperti ini inti dari pertanyaan Pak Sabir. Dengan menggunakan model pembelajaran blended learning berbantuan WhatsApp, apakah bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, atau di mana letak berpikir kritis siswanya kalau model pembelajaran itu menggunakan WhatsApp? Seperti itu. Ada lagi atau langsung jawab saja pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Sabir? Oke, langsung jawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sabir. Iya Pak Sabir ya. Oke, saya mencoba menjawab. Pak Sabir, saya coba dulu antar tentang pemahaman kita sebagai seorang guru, apalagi seorang orang tua, bahwa sebenarnya perkembangan teknologi sekarang ini, anggapan kita sebagai seorang orang tua itu, ini memberikan efek yang cukup negatif kepada anak-anak kita. Sehingga banyak dari kita yang menginginkan anak kita itu tidak boleh bermain dengan HP, apalagi bermain HP secara berlebihan. Karena pada dasarnya ketika anak kita memegang HP, maka fitur atau aplikasi yang mereka mainkan, saya yakin dan percaya itu bukan adalah aplikasi yang berbau dengan edukasi, dengan pendidikan. Tapi pada dasarnya ketika mereka pegang HP, aplikasi yang mereka mainkan itu pasti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Pembelajaran secara daring ini adalah himbauan yang dilakukan pemerintah karena pada saat itu memungkinkan semua daring karena ada pandemi dunia yang terkena di negara kita, yaitu pandemi virus COVID-19. Ini juga didukung dengan Menteri Pendidikan yang mengeluarkan sebuah surat edaran nomor 36962 tahun 2020 tentang pelajaran secara daring dan bekerja dari rumah terkait dengan jaringan internet. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Habib, apakah mampu pembelajaran yang berbantuan WhatsApp ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Tujuan akhir dari sebuah model pembelajaran atau penggunaan sebuah model pembelajaran, atau katakanlah seperti menjadi saya ini adalah metode blended learning melalui media WhatsApp, yaitu tujuan akhirnya adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal memahami materi yang kita ajarkan, kemudian mereka, siswa atau anak didik kita mampu menjawab soal-soal yang berhubungan dengan model soal higher order thinking skill atau soal HOTS. Ketika siswa atau anak didik kita itu mampu menjawab soal-soal tersebut, maka tolak ukur saya di situ bahwa anak-anak didik saya ini telah memiliki peningkatan dalam hal kemampuan berpikir kritis. Peningkatan kemampuan berpikir kritis yang telah dicapai oleh peserta didik selamanya itu selama mengikuti proses belajar mengajar pada saat menggunakan model blended learning yang berbantuan WhatsApp maupun penggunaan model platform yang lain seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya, atau juga ceramah aktif melalui media WhatsApp, tujuan akhirnya itu atau apa yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan pretest dan post-test. Saya sudah siapkan RPP-nya bahwa bagaimana kesikan pembelajaran WhatsApp ini dengan menggunakan metode blended learning yang akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi yang saya lakukan di dalam RPP itu saya ambil salah satu tema, yaitu tema 4 globalisasi khusus kelas 6 ini, dan tema 3 globalisasi. Di dalam tema 4 itu
ada beberapa hal yang saya siapkan, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan tema 4 itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang saya kirim melalui media WhatsApp, WhatsApp. Jadi bedanya di sini Pak Sabir, kalau dalam pembelajaran tatap muka, maka langsung kita tampilkan materi kita. Kan tetapi di dalam media WhatsApp, itu cuma bedanya kita mengirimkan materi dalam media WhatsApp, dalam grup WhatsApp itu, kemudian siswa-siswa itu menjawab soal-soal yang telah kita sediakan, yang soal-soal itu model soalnya sudah model kategori C4 sampai C6. Mungkin seperti itu saja Pak Sabir yang saya bisa jelaskan. Oke, dari penjelasan Pak Hafiz tadi sungguh luar biasa dan patut diacungi jempol dan layak untuk menjandang sebagai guru profesional menurut saya. Dan itulah sebenarnya itulah sebenarnya saya tidak meragukan sebenarnya pola pikir dari Pak Hafiz ini. Dia memiliki pemahaman yang global dan tidak meragukan sebenarnya. Menjadi pertanyaan saya tadi sangatlah enteng untuk Pak Hafiz menurut saya. Jadi terima kasih Pak Hafiz atas Iya, jawaban yang telah diberikan tadi yang sangat memuaskan bagi saya, dan mudah-mudahan juga bisa saya menerapkan di sekolah saya. Oke, saya kembalikan Pak Hafiz. Terima kasih. makasih banyak Pak Sabir atas pujiannya juga. Mungkin ada lagi atau kita tutup saja? Saya mungkin Pak Hafid. Oh iya, Pak Mubarak. Iya. Silakan Pak. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Manfaat blended learning itu ada 5. Yang pertama itu lebih fleksibel, kemudian kedua dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bisa saya ulangi? Halo? Silakan Pak, silakan diulang. Oh iya. Lobet HP aku tadi nih. Langsung saja pertanyaannya. Kira-kira pada saat pelaksanaan Anda ketika menggunakan blended learning ini melalui media WhatsApp, kira-kira adakah tantangannya di kelas ketika menggunakan dari media ini dalam kesehariannya Bapak mengajar di kelas? Artinya ada tantangan dari segi apakah itu dari siswa maupun gurunya. Demikian, terima kasih. Makasih banyak, tidak sempat dengarkan pembukaan dari pertanyaan Pak Mubarak, akan tetapi saya cukup jelas mengcopy kira-kira apa kendala yang akan kita dapatkan di dalam kelas ketika kita mengajarkan metode blended learning ini. Oke, saya akan coba menanggapi yang ditanyakan oleh Pak Mubarak. Setiap model pembelajaran seperti yang Pak Mubarak tadi katakan, apapun itu, ini juga selalu menjadi bahasa andalan saya, apapun itu modelnya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini pun ditemukan di dalam blended learning. Kelebihan dan kekurangan itu, kelebihan bisa menjadi manfaat di dalam pembelajaran, dan kekurangan itu bisa menjadi kendala di dalam pembelajaran tersebut.
Nah, pertanyaannya Pak Mubarak, kira-kira apa kendala yang akan ditemukan di dalam pelaksanaan blended learning? Nah, sebenarnya saya tidak akan berani untuk mengungkapkan kendala apa yang akan saya temukan, karena seperti penyampaian kemarin Pak dosen pengampu bahwa ini cuma sebatas makalah, belum sebatas penelitian, akan tetapi tidak bisa juga kita menutup mata bahwa apa yang ditanyakan teman-teman itu adalah sebuah pertanyaan, siapa tahu judul makalah kita ini bisa menjadi judul penelitian kita kelak. Nah, apabila model pembelajaran blended learning yang berbantuan WhatsApp ini kita gunakan dalam sebuah penelitian, kendala apa yang kita akan dapatkan? Sebenarnya penggunaan metode WhatsApp itu sudah jauh-jauh hari digunakan oleh guru-guru dimanapun itu keadaannya, dimanapun itu tempatnya, karena dengan pandemi yang secara global. Nah, di dalam menerapkan blended learning, apa saja yang harus dilakukan oleh guru supaya kendala-kendala itu bisa kita mindir. Saya teringat dengan apa yang digaungkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, bahwa Mas Menteri itu mengatakan kebebasan merdeka belajar yang telah dia canangkan itu adalah kebebasan untuk guru dan muridnya dalam hal untuk berinovasi, untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Kemudian dengan pertanyaan Pak Mubarak tadi, ketika kita menemukan hal-hal kendala yang kita lakukan di dalam kelas, utamanya karena ini berbantuan WhatsApp, jelas kendala utamanya itu pasti adalah jaringan internet. Itu pasti bisa kita minimalisir, karena kalau di wilayah tempat kerja saya, pada saat sekarang saya jadi seorang guru, itu adalah cuma wilayah-wilayah siswa-siswa saya itu berdekatan dengan rumah sekolah saya. Jadi kalau cuma internet yang ditemukan adalah kendala data, karena kita itu satu sama lain itu tidaklah sama, maka dapat kita siasati mengunjungi satu persatu rumahnya kalau letak geografis siswa kita itu tidak terlalu jauh. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kendala-kendala itu bisa optimal, kita bisa minimalisir. Yang pertama, kalau kendala yang secara teknis tadi kita sudah hilangkan tentang kendala datanya, maka hal yang harus kita lakukan kalau sudah lancar internetnya, yang pertama dorong anak untuk itu supaya bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, masuk di dalam grup WhatsApp. Metode blended learning yang memadukan metode offline dan metode online itu tidaklah menghalangi seorang guru untuk terus berkomunikasi dengan anak didiknya. Bicaralah dengan anak tentang sesuatu hal yang terjadi dan dorong mereka untuk memanfaatkan pengetahuannya atau keterampilannya di dalam grup WhatsApp itu. Kemudian yang kedua, dorong anak untuk dapat melakukan evaluasi. Ini adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya kalau kendala teknisnya sudah hilang. Kemudian yang ketiga, beri komentar atau ajukan pertanyaan yang bisa mendorong anak untuk membantu memprediksikan sesuatu. Ketika kita menyajikan cerita di media WhatsApp, kita tampilkan sebuah gambar, kita kirimkan sebuah file, kita sebagai seorang guru dapat meminta anak untuk menebak kelanjutan dari isi cerita itu. Karena ini adalah cara-cara kita untuk bisa menstimulus, merangsang anak didik kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan yang keempat, dorong anak untuk bisa membangun sebuah hipotesis. Sebenarnya kerangka pikir saya itu apa untuk mendorong anak, karena anak didik saya yang saya ajar itu sudah kelas 6, berarti sudah tahap pra-operasional yang konkret lah kalau untuk tingkatan tahap pembelajaran. Kemudian yang lima adalah anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ketika anak menemukan masalah, ajukan pertanyaan seperti ini modelnya. Apa ide lain yang bisa kita coba? Kalau ada anak lain, ada anak yang mengemukakan idenya, tanyakan kembali apakah ada ide lain yang bisa kita coba dari hal yang anak-anak itu tawarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya tawarkan. Jadi kesimpulannya, kalau kendala secara teknis yaitu paket data internet, tapi itu kita bisa siasati kunjungi
satu satu persatu ke rumah masing-masing siswa. Tapi kalau kendala teknisnya sudah hilang, maka tadi itu langkah-langkah yang saya tawarkan kepada Pak Mubarak. Kalau makalah saya ini saya alihkan ke penelitian, tapi ini jawaban ini sebenarnya saya jarang kemukakan karena ini masih sebatas makalah, Pak Mubarak. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Hafid. Alhamdulillah cukup jelas atas ya jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri. Demikian, terima kasih. Ada tamu yang angkat tangan. Coba buka dulu topengnya. Kita lihat siapa tamu itu. Pak Hafid, Ya, silakan. bisa Ada saya apa? bertanya? Boleh. Boleh, walaupun pertanyaannya belum dikirim. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan bertanya. Artinya. Tidak, kita cuma adu aja. Anggap saja Bu Yom. Begini. Tadi kan ini materinya Pak Hafid tentang penggunaan media WhatsApp ya. Halo? Iya, iya. Halo? Silakan. Masih kan didengar tadi- Bu Hartini. Materinya Pak Hafid kan penggunaan media WhatsApp untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, seperti ini, kita ketahui bahwa WhatsApp ini adalah pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka langsung. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, adakah jaminan bahwa tugas-tugas yang dikirim itu oleh guru, bahwa yang mengerjakan itu anak itu sendiri? Nah, bagaimana seandainya tugas itu tidak dikerjakan oleh siswa itu sendiri dan malah dikerjakan oleh orang lain? Bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa tersebut? Apa jaminannya bahwa tugas-tugas itu dikerjakan sendiri oleh siswa dan bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, makasih banyak. Pertanyaannya yang cukup menarik, menantang dan mudah pikiran. Sebenarnya pertanyaan ini juga tidak bisa berani saya jawab karena seperti ini kan masih sebatas makalah. Akan tetapi mudah-mudahan berdoa supaya makalah ini bisa menjadi penelitian, apalagi kalau bisa sampai ke tahap tesis. Tapi mungkin tidak akan diizinkan karena model pembelajaran yang berbantuan WhatsApp itu kan sudah lewat masanya. Pandemi itu sudah mulai hilang di Indonesia. Tapi kalau seperti aplikasi yang dikembangkan Pak Sabir kan enak, masih up to terlalu terupdate lah kalau aplikasinya Pak Sabir. Tapi kalau WhatsApp ini mungkin untuk dijadikan sebuah tesis itu adalah hal yang tidak mungkin. Menjadi pertanyaan adalah apakah ada jaminan ketika model pembelajaran blended learning yang berbantuan WhatsApp ini itu dikerjakan oleh siswa? Ketika tidak dikerjakan oleh siswa berarti kemampuan berpikir kritis siswa tersebut itu tidak akanlah berkembang. Pertanyaan ini yang ditujukan kepada saya juga ditujukan kepada orang tua, apalagi saya selaku orang tua ketika anak saya yang duduk sekarang di kelas 2 sekolah dasar ada tugasnya dari ibu guru dipotokkan melalui media WhatsApp harus dikerja sekarang. Kalau tugasnya cuma mencatat maka yang kerja cuma anak itu sendiri. Tapi kalau sudah tugasnya yang berhubungan dengan perhitungan matematika maka yang jadi siswanya kalau bukan mamanya adalah bapaknya. Sudah seperti itu kenyataan. Kemudian apa langkah kita yang harus kita ambil sebagai seorang guru apabila ada seorang siswa yang dikerjakan oleh orang lain? Sebenarnya strategi yang harus kita lakukan adalah apa yang kita sudah tawarkan kepada siswa, yang kita sudah sajikan kepada siswa, yang lepas begitu saja. Walaupun orang tuanya yang kerja, walaupun orang tuanya yang menyelesaikan soal-soal yang telah kita kirimkan, akan tetapi tugas sebagai seorang guru itu harus mampu mereview kembali apa yang dilakukan oleh siswa. Mereview kembali apa yang dilakukan oleh siswa. Caranya bagaimana aplikasi WhatsApp itu menyediakan berbagai beberapa ada yang berbentuk video call, ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk voice note.
Kalau siswa setelah mengirimkan jawaban yang telah kita berikan soalnya, kemudian dia kirimkan jawaban kembali di grup WhatsApp tersebut, maka guru itu harus mengecek satu persatu jawaban oleh siswa, kemudian menanyakan kembali melalui teks, pesan gambar, audio langsung. Jadi walaupun orang tuanya yang kerja, setidaknya siswa itu juga harus mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh orang tuanya. Nah, dengan seperti itu, sama juga kasusnya seseorang yang telah dikerjakan, katakanlah mungkin 1-2 pribadi saya dikerjakan tesisku nanti. Jadi walaupun dikerjakan, setidaknya saya harus membaca ulang apa yang telah dikerjakan orang lain tersebut, supaya materinya saya kuasai. Itulah yang akan kita lakukan kepada siswa itu, harus mengecek kembali, pekerjaan kamu seperti ini ya, jawaban kamu seperti ini ya. Kalau jawaban siswa yang telah dia kirimkan, berarti secara otomatis dapat kita lakukan sebuah evaluasi. Akhirnya sebuah proses pembelajaran adalah evaluasi. Evaluasi yang kita berikan kepada siswa itu maka akan sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Mungkin seperti itu Bu Hartini. Jadi siswa kirimkan jawaban, kita review kembali, baik melalui teks, voice note, atau video call langsung untuk memastikan jawabannya. Kalau sebagian besar siswa telah mengirimkan jawabannya kemudian tidak sesuai apa yang dia kirimkan dengan apa yang kita tes kembali, maka penelitian yang kita lakukan itu tidak akan berhasil. Berarti pembelajaran melalui media WhatsApp itu tidak akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa apabila yang mengerjakan soal-soal yang telah kita tawarkan itu adalah orang tua. Mungkin seperti itu kesimpulannya Bu Hartini. Ya, terima kasih penjelasan yang cukup detail. Top. Terima kasih Pak Habib. Kamu buka dulu topengnya, baru kita diskusi. Tamu tadi undang. Pak Apri yang menyusup itu. Iya, Pak Apri memang dia host untuk hari ini. Itu tamunya tidak capek kekasihan angkat tangan. Iya. Dia menyusup. Friend ini kayaknya. Mungkin cukup ya. Tak diundang. Makanya tadi ribut sekali kita masuk di kelompok 1. Oh iya, balas dendam kayaknya. Jadi saya tutup dulu, nanti kita bincang yang secara lebar. Pak Hafid yang pare itu. Dia dulu. Saya tutup dulu, masih direkor ya. Bagaimana selesai Kak kamu Dulu. Ya. Dengan selesainya pertanyaan dari Bu Hartini. Iya. Yang sebenarnya tidak masuk dalam sebuah schedule pertanyaan, maka semua rangkaian penampilan makalah saya yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 SD dan Morome yang bertanggalan WhatsApp telah selesai saya sajikan hari ini. Teman-teman yang telah memberikan saran, pertanyaan maupun sanggahan. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan kepada tamu yang sempat merekor presentasi makalah saya. Saya tutup dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh.